Amin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Tsumma la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Qala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillah. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak, Ibu, para alim ulama, para santri, para guru, jamaah ta'limuddin mushola hadir pada kesempatan malam ini. Apabila Bapak jadi bersama kita, Pak Dinato, Pak Santri, bahkan Mawiran baru sampai dari Serang. Kita bisa jalan dari Serang masih sampai di Subuh dari Serang naik motor, sekarang berada di mushola. Luar biasa. Dan Pak Andi, Bapak Janda Ibrahim, selaku Bapak RW Rumah, dan Pak Dani Hasan, hujan gede dulu. Juga ibu-ibu di belakang terlihat. Saya hormati dan saya muliakan. Mohon maaf kalau tidak diabsen satu persatu namanya. Kalau tidak maksud untuk mengurangkan rasa adil dan saya kepada semuanya. Mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa berada dalam rahmat Allah, kenikmatan Allah, kemuliaan Allah, dan juga tetap istiqomah menjalankan tauhid uluhiyah, bahwa hanya Allah semata dan Dia wajib kita sembah, mulai kita mengetahui kita wajib menyembah sampai terakhir kita kembali kepada Allah, tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita awali dengan memanjatkan puji serta rasa syukur kita. Alhamdulillah malam hari ini dengan pertolongan Allah kita bisa hadir di mushola rakaat Idul Fitri yang dilaksanakan pada setiap ahad malam pada maghrib menjelang sholat isya. Mudah-mudahan kehadiran dan kebersamaan kita di haflah yang berkah ini akan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bersama-sama berbuat baik juga mudah-mudahan bersama-sama pula berada masuk di dalam surga nanti. Amin ya Allah. Salawat dari salam juga mudah-mudahan disampaikan oleh Habibah Rasulullah baginda kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarga sahabat pengikutnya. Mudah-mudahan kita terpilih, mudah-mudahan kita dipilih, mudah-mudahan Nabi memilih kita menjadi bagian umatnya, dan nanti di hari kiamat kita disertakan bersama baginda Rasul dan juga baginda Rasul menyertakan kita sebagai umatnya yang akan mendapatkan pertolongan yang bersama. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita bacakan tauhid sifat 20 yang nanti akan kita bersama-sama untuk membaca, mentelaah serta memahami bersama-sama tentang sifat 20. Kita bacakan terlebih dahulu ayatnya. Allah wujud bila
kursihi wa thaniyat qudrat iroda ilmu hayat sama basar alam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Itulah secara gamblang atau baik-baik tentang sifat 20. Sifat 20 ini menghantarkan kita memperkuat hati, keyakinan dan keimanan kita terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan wujud, dengan maujudnya Allah, kemudian wahdatnya, kemudian qudrat iradat Allah, sehingga kita bertambah yakin bahwa apa yang ada pada diri kita, bahwa apa yang terjadi pada diri kita, bahwa apa yang kita lihat dalam pandangan kita, bahkan apa yang terdekat di dalam hati kita, itu semuanya adalah milik Allah, dilihat oleh Allah, dicatat oleh Allah, tapi perbuatan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan akidah, menguatkan keyakinan kita kepada Allah, jangan sampai akidah kita menyimpang, jangan sampai ibadah kita menyimpang, jangan sampai ilmu kita menyimpang, jangan sampai perbuatan kita menyimpang, jangan sampai apa-apa yang Allah perintahkan tapi kita tidak kerjakan, apa-apa yang Allah larangkan tapi kita tidak berusaha untuk mengerjakannya. Pada kesempatan malam kali ini kita akan sampai kepada sifat yang ke-14 tentang sifat qadirun atau qauluhu qadirun. Kalau di dalam kita tidak nyampe, itu bahasanya adalah qauluhu qadirun. Qauluhu keberadaan Allah, qadirun itu maha kuasa, qadirun artinya Allah kuasa. Dari bahasa kuasa saja kita bisa membayangkan Allah bisa apa saja. Karena kuasa, namanya kuasa. Penguasa aja bisa apa-apa, apalagi ini penguasa dari penguasa. Jadi penguasa ada penguasa lagi. Jadi jangan sampai salah nih ya. Jadi penguasa bukan tertinggi, ada lagi penguasa. Artinya apa? Yang menguasai para penguasa. Nah, kita ini adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan agar kita bisa ta'abud kepada Allah, paham kepada Allah dengan sifatnya, dengan wujudnya, dengan wahdaniyatnya, kemudian dengan afalnya Allah. Dari sifat-sifat Allah yang pertama wujud, yakin bahwa Allah ada. Buktinya, dalilnya adalah ciptaannya dibuktikan menjadi bukti nyata bahwa itu adalah semua ciptaan Allah. Karena sampai saat ini kenapa meyakini bahwa itu adalah ciptaan Allah dan membuktikan itu seyakin-yakinnya ciptaan Allah? Karena sampai saat ini jangankan yang sulit, yang menurut kita nyata saja nih, yang ada di depan mata kita, pohon sampai saat ini belum ada yang bisa bikin pohon. Menyatakan bahwa itu adalah pohon ciptaan Allah. Langit ciptaan Allah. Sudah jelas, apalagi langit makin tinggi banget. Kita mikirinnya aja sampai susah. Naruhnya juga bagaimana. Tukang aja mau bikin tingkat harus ada tiang. Ini Allah nggak ada tiangnya, coba bayangkan. Jadi ini bukan bikinan makhluk, tapi bikinan Khaliq, bikinan Allah yang membuat, bikinan Allah yang membuat. Buatan Allah. Jadi kalau buatan makhluk yakin semuanya satu rusak, dua tidak akan bagus, tidak akan tahan lama. Coba apa yang semuanya tidak tahan lama. Nah, qadirun ini atau qauluhu qadirun ini adalah sifat Allah yang wajib kita imani, wajib kita hayati, wajib kita tanamkan di dalam hati bahwa Allah itu kuasa, bahwa Allah itu luar biasa kekuasaannya, Allah itu luar biasa kemampuannya, Allah itu luar biasa kebisaannya. Jadi kalau menurut pihak kita memandang orang hebat itu pintar, berarti Allah maha pintar. Kalau ada orang yang kita pandang, kita pahami hebat, Allah itu maha hebat.
Kalau kira ada yang dahsyat, Allah itu maha dahsyat, selalu maha buat Allah. Kalau ada orang yang tahu, Allah maha tahu. Kalau ada yang ada yang mendengar, Allah maha mendengar. Jadi artinya apa? Kalau sudah dikatakan maha, habis semuanya. Jadi kekuatan makhluk habis, kekuatan yang diciptakan oleh Allah habis. Gimana tidak habis? Satu, kekuatannya juga memang Allah yang kasih. Coba tangan kita bisa bergerak, siapa yang kasih? Allah. Mata kita bisa memandang, siapa yang kasih? Allah. Mata kita yang merawat, siapa yang merawat? Allah. Napas kita ini yang keluar masuk lewat hidung, kemudian kadang-kadang lewat mulut, itu siapa yang kasih? Allah. Coba kalau semuanya kita benar-benar hayati, kita resapi ini dengan makna yang sangat tinggi, semuanya tidak ada yang kita miliki, semuanya Allah yang memiliki, semuanya Allah yang punya. Makanya disitulah sudah diikat dengan satu ikatan batasan yang sangat luar biasa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Diputus semuanya kalau sudah diucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Coba angin datang, petir datang, hujan datang, terus datang lagi bareng tuh. Yang kencang datang, hujan yang paling kencang datang, kemudian angin yang paling kencang datang, petir yang paling kencang paling banyak datang. Kira-kira gitu. Rasa-rasanya nggak ada apa-apanya kita pada kondisi itu. Dan pasti keyakinan kita ini adalah Allah yang punya, Allah yang menggerakkan. Dan disitulah juga letak keimanan seseorang bertambah kuat, gantung dan tawakalnya kepada Allah. Yakin di situ kondisi pertolongan hanya Allah yang bisa menolong. Kita yakin dengan adanya kondisi seperti itu hanya Allah yang mampu menjaga. Dan kita juga pasti mohon penjagaannya kepada siapa? Kepada Allah. Pasti batinnya kita ini luar biasa kepada Allah pada kondisi seperti itu. Ya kita mau coba aja satu kondisi, umpamanya Allah guncang gempa, umpamanya setengah jam aja. Kalau setengah jam kayaknya hancur nih Pak. Hancur Pak setengah jam. Itu baru goyang aja, itu belum digoyangin. Belum juga digoyang-goyang aja dah Pak. Itu goyang. Terus digoyangin. Uyak-uyak. Terus digoyang-goyang. Uyak-uyak. Beda Pak. Digoyang. Nah itu digoyang-goyang. Kalau goyang-goyang Allah mainin, kalau Allah marah, itu lain lagi. Jangankan manusia, jangankan Allah ketika marah. Ini orang kalau marah Pak, udah nggak ingat apa-apa lagi. Itu betul nggak betul? Habis tuh yang di depan aja. Itu yang kita nggak mampu untuk merusaknya. Saat itu tuh dengan kekuatan apa kita juga nggak tahu Pak. Itu ya, itu nggak tahu kekuatan apa. Yang jelas kekuatan Allah aja. Itu kekuatan Allah. Cuman datangnya dari mana? Apakah itu diiringi oleh kekuatan nafsu atau diiringi oleh kekuatan kekuatan iman kita? Tapi yang jelas saat itu adalah kekuatan Allah diturunkan kepada kita. Waktu itu Pak bisa pecah Pak. Dipukul tuh pakai martil. Tapi kan perlu pakai kopi. Kopi Pak, kalau di sini Pak kopi boleh. Bebas. Pokoknya mah ngaji yang paling enak ini di Al-Farud di Musola Hidayah. Adi Pak. Jadi ngajinya ya sebenarnya Pak pengennya ngaji, cuman ya kopinya lebih lama, ya makannya lebih lama. Tapi ya itu hikmahnya tetap ada silaturahmi itu yang kemarin saya tidak bisa datang, saya jam 9 masih di Tangerang Pak macet. Saya baru ingat tuh malam minggu orang pada keluar. Saya memang bukan niat mau malam mingguan Pak. Ternyata orang-orang pada keluar, saya boncengan segala macam. Kalau malam minggu, saya di kota saya begini. Saya mau malam minggu tahun baru aja, namanya belum pernah keluar Pak dari tahun 91 sampai sekarang. Kalau namanya apa tahun baru belum pernah, kalau jalan aja ke Pamulang kemana belum pernah. Apalagi sampai ke WSD apa lu sama semuanya. Cuman 3 tahun sekarang ini tuh suka biar pada keluar tuh. Nah saya pernah tuh sekarang beberapa kali keluar. Untung aja Pak belum pernah terbang.
bisnisan Pak, bisnisan unggul. Ada yang lebih menguntungkan dari itu. Motornya ada, orangnya nggak ada. Sekali menyelam 2-3 pulau terlampaui ya. Jadi orang mukmin ini wajib menanamkan keyakinan di dalam hati. Kekuasaan Allah itu luar biasa dan tidak ada yang sanggup menandingi kehebatan dan kekuasaan Allah selain Allah. Hebatnya manusia batasannya ada. Makanya bapak-bapak kadang-kadang kita jangan suka bingung Pak, lihat orang berkuasa, lihat orang mampu, lihat orang hebat, apalagi hebatnya rupanya hebat nggak benar Pak. Tenang aja Pak, lama-lama mati. Itu lama-lama kekuatannya habis Pak. Dayanya nanti habis. Karena apa? Orang makhluk semuanya itu dibatasin hidupnya itu. Ya mungkin masih ada kesempatan, masih ada waktu, tapi suatu saat ini kalau kita melihat suatu kedoliman, suatu hal yang nggak benar kan kadang-kadang kita gergetin ya Pak, gergetin. Tapi kita mau ngomong apa? Itu tapi ya kita sudah serahkan aja kepada Allah. Orang itu yang juga yang nyiptain Allah. Semua yang terjadi juga karena Allah, nanti yang mengakhiri juga Allah. Ya kita mah berbuat sebaik-baiknya dalam setiap kondisi apapun. Gitu. Dia lagi umpamanya lagi gending, tapi ibadah kepada Allah. Lagi tenang, apalagi gitu. Nah jadi lagi tenang, lagi senang, lagi dalam kondisi susah, lagi dalam kondisi gelisah, kita tetap menuju satu tujuan dan menanamkan keyakinan bahwa kekuasaan Allah, memandang keberadaan kita bahwa kekuasaan Allah selalu melirik dan mencatat apa yang kita lakukan. Ya kan kita bukan bisa mungkir Pak, nggak bisa mangkir. Kita mau mencatat, mau berbuat kebaikan, nggak usah ragu karena udah ada malaikat raqib mencatat kita ya Pak. Kita mau berbuat buruk juga kan kita harus mawas diri dan waspada karena ada malaikat atid mencatat kita. Terus samiun basirunnya Allah itu kepada semua makhluknya. Jadi dimanapun kita sedang berapa dengan siapapun kita, ngapain kita, itu semuanya diawasi oleh pandangan Allah. Basirnya Allah itu, pandangan Allah itu memandang kita. Ya ucapan-ucapan kita juga dengan saminya Allah, samanya Allah itu terdengar oleh Allah. Allah bagaimana? Jangankan yang kita ada suara ini yang di hati aja Allah tahu Pak. Innallaha alimun bidzatish sudur. Allah itu udah tahu apa yang ada tergerak di dalam hati kita. Itu di dalam hati kan Bapak nggak tahu nih hati saya nih. Apa yang ada di dalam hati saya, tapi Allah tahu. Nah ini adalah bicara masalah sifat kaunuhu qadirun. Saya bacakan redaksinya di dalam kitab Tauhid, kitab Ijan Dawi tentang sifat kaunuhu qadirun, sifat yang nomor 14 ya. Sifat yang nomor 14. Wajibu dan wajib, ini wajib di dalam ilmu tauhid itu bukan kalau dikerjakan berdosa, kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggal mendapatkan siksa, bukan yang wajib dalam ilmu tauhid. Tapi dalam ilmu tauhid itu wajib itu artinya apa? Sesuatu yang tidak boleh tidak ada bagi Allah dan mustahil kalau tidak adanya. Itu namanya wajib bagi Allah, sesuatu yang wajib ada pada Allah dan mustahil kalau tidak adanya. Itu disebut wajib. Nah ini yang dimaksud dengan wajib di dalam ilmu tauhid itu adalah yang disebut dengan wajib di dalam ilmu tauhid adalah hal-hal yang wajib bagi Allah adanya dan tidak mungkin tidak adanya. Itu namanya wajib. Kaunuhu qadirun, sifat kaunuhu qadirun. Kaunuhu keberadaan Allah qadirun itu maha kuasa. Wadiduhu dan adapun lawannya sifat kaunuhu qadirun, kaunuhu ajizan, yaitu sifat kaunuhu ajizan. Jadi ada lawan sifat Allah yang nomor ke-14 adalah kaunuhu qadirun. Lawan sifatnya adalah kaunuhu ajizan. Apa kaunuhu qadirun? Kaunuhu Allah itu qadirun, maha kuasa. Terus kaunuhu ajizan, mustahil Allah itu lemah. Kira-kira kalau kita membahasakan sebuah kekuatan kepada Allah pantas apa enggak?
Allah luar biasa. Pantas nggak? Pantas banget ya. Artinya apa? Allah itu artinya menyatakan bahwa diri kita ini menyatakan terhadap satu kebesaran yang dimiliki, satu kehebatan yang dimiliki oleh Allah. Allah pokoknya Allah hebat segala. Sehingga hebatnya Allah kita sebutkan maha hebat. Saking hebatnya nggak ada lagi bahasa yang paling ujung adalah maha hebat. Allah maha hebat. Nah sekarang ini yang kedua nih, kaunuhu ajizan, lawannya. Kaunuhu keberadaan Allah ajizan itu lemah. Kira-kira coba menurut bapak, menurut ibu, kira-kira bisa diterima apa tidak kalau bahasa Allah lemah, Allah tidak mampu, Allah tidak kuasa. Kira-kira pantas nggak buat Allah? Nah ini adalah kalau tidak pantas buat Allah berarti sifat ini mustahil bagi Allah. Disebutnya mustahil, nggak mungkin. Jadi artinya bahasa kitanya nggak mungkin Allah bagaimana? Nggak mungkin Allah tidak kuasa, nggak mungkin Allah tidak kudron, nggak mungkin Allah tidak adanya hirot. Ada suatu ayat. Nggak pada mendudukin. Semua dari tadi. Saya minum dulu ya. Ya kalau udah saya minum dia juga berani. Kalau maksudnya mendudukin dulu. Ya itu lagi ini lagi deketin kalau saya nggak minum dia yang minum. Nah kalau dia minum saya kan nggak minum. Betul kan Pak? Duluan aja. Kalau dia minum berarti semutnya dari kopi. Itu berarti kan kita nggak minum kopi tuh. Kenapa disebutin? Kalau yang lucu boleh pulang aja. Kenapa? Yang lucu boleh pulang. Boleh. Bisa dulu lah. Enggak mau pulang. Kalau mau pulang nggak apa-apa. Tapi kalau di sini mau bareng-bareng Pak. Iya. Tapi udah selesai kan kalau Apa enggak? udah bersyukur wasilahnya. Allah masih. Masih meeting Inggris. Ya. Kembali lagi. Wadiduhu dan adapun lawannya sifat kaunuhu qadiron. Kaunuhu ajizan berarti kaunuhu ajizan. Apa arti kaunuhu ajizan? Kaunuhu Allah itu ajizan lemah. Ya lawannya kuat kan berarti lemah. Itu kan lawan kata namanya ya Pak. Ya. Nah lawan katanya ini tidak bisa, tidak mungkin disandingkan, dipersembahkan atau ditujukan kepada Allah. Kepada Allah. Masa Allah yang qadir, Allah yang kuasa, masa Allah yang mampu, masa Allah yang luar biasa, masa Allah yang hebat, kita bilang nggak bisa apa-apa. Coba pantas nggak? Nggak pantas. Artinya apa? Sifat lawan sifat ini adalah tidak layak bagi Allah. Jadi mustahil Allah itu dengan sifat itu. Makanya tidak bisa diberikan untuk mensifati sifat Allah. Artinya bertolak belakang. Wa dalilu dan adapun dalilnya. Dalil itu kan keterangannya. Wa dalilu dan adapun dalilnya. Wa dalilu dan adapun keterangannya. Wa dalilu dan adapun dasar yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat qadiron, kaunuhu qadiron, sifat yang kuasa, sifat yang maha kuasa. Ala dalika terhadap sifat kaunuhu qadiron, dalilul qudrati cukup dengan dalilnya sifat qudrat. Apa dalil sifat qudrat? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Coba Pak resapi innallaha bahwa sesungguhnya Allah ala kulli syai'in terhadap apapun qadirun mampu, qadirun bisa melakukan, qadirun bisa menciptakan, qadirun bisa mentiadakan. Tapi kita bisa bicara qadirun tapi ditujukan kepada kita, pasti kita nggak pantas dengan qadirun ini. Kenapa qadirun nggak pantas buat kita? Satu, sifatnya Allah. Dua, karena kita nggak punya kepemilikan kekuasaan, kehebatan sehebat Allah. Bagaimana bisa sehebat Allah? Orang kita aja Allah yang beri. Apa-apa yang ada dari diri kita Allah yang nitip, Allah yang bagi, Allah yang memberikan. Kita juga ada Allah yang menciptakan. Bagaimana orang yang diciptakan bisa melawan, bisa bisa menjadikan hebat yang menciptakan? Kan nggak mungkin. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kira-kira nih kayak saya berikan satu tafsir. Kira-kira sama nggak nih
kursi dengan pembuat kursi? Beda. Beda. Nah, kursi dengan pembuat kursi kira-kira sama apa enggak? Beda. Satu kalau kursi cuma dibuat, kalau pembuat kursi berarti dia yang membuat kursi. Nah sekarang kekuatannya kira-kira kemampuannya banyakkan kursinya atau banyakkan yang membuat kursinya? Pasti banyakkan yang membuat kursinya. Salah satu perbedaannya, kursi nggak bisa ngapa-ngapain tanpa ada pembuat kursi. Begitu juga kita nih makhluk nggak bisa ngapa-ngapain Pak kalau nggak ada Allah yang Khalik yang mencipta. Coba kita memberikan apa-apa masih terbatas. Coba kita nih memberikan nafkah saja nih orang tua, bapak kepada anak pasti ada batas kemampuannya, ada batas ukurannya, ada batas adanya, gitu. Jadi lagi ada, lagi nggak ada, lagi ada, lagi nggak ada. Ada, nggak ada. Jadi tidak selamanya ada, tidak selamanya juga tidak ada. Kenapa? Pada saat ada Allah yang mengadakan. Pada saat tidak ada Allah yang mentiadakan. Nah, ketika Allah mentiadakan, keinginan kita apakah kita pengen tiada, apakah kita pengen tetap ada? Ada. Pengen tetap ada. Tapi mampu nggak kita mengadakan itu? Tidak mampu, berarti bukan kita kekuatan itu. Berarti kekuatannya yang punya adalah Allah. Makanya doa itu, permohonan kita itu munajat kepada Allah. Kenapa? Merasa meyakini bahwa kita tidak bisa, tidak mampu apa-apa. Ya Allah, berikan kekuatan, tidak mampu apa-apa selain kemampuan yang Engkau berikan. Nah, ini menyatakan bahwa diri kita tidak bisa mampu apa-apa. Ya Allah, tolong ya Allah, Engkaulah sebaik-baiknya penolong. Ya Allah, selesaikan permasalahan hidupku. Ya Allah, Engkaulah yang tahu dengan kehidupan. Dan Engkau juga yang tahu terhadap solusi apa yang baik dan terbaik buat kehidupan. Nah, ini kita bicaranya ini kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang punya. Jadi bicara itu yang pas buat kita sebagai makhluk adalah bicara kepada Allah. Kenapa nih? Diajarkan di dalam tauhid, ilmu tauhid, tawakal itu nomor satu adalah kepada Allah. Selain daripada itu, secara syariat boleh kepada makhluknya. Jangan mendahulukan kepada makhluknya. Kenapa? Suatu saat boleh jadi makhluknya mengecewakan kita, tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Betul nggak Pak? Nah, ketika kita menanamkan bahwa kekuatan itu adalah sepenuhnya di tangan Allah, ketika itu juga Allah memberikan jalan kepada kita untuk bersyariat dengan makhluknya. Pada saat gagal dengan makhluknya, kita masih tetap utuh dengan Allah. Sehingga apa? Tidak salah apa kita, tidak salah perbuatan kita, tidak salah tujuan kita. Oh, ya Allah, saya sudah berbuat, ya Allah, sudah aku lakukan, tapi Engkau masih belum memberikan, tapi Engkau masih belum menunjukkan. Artinya apa? Ya Allah, sudah aku lakukan, saya serahkan semuanya kepada Engkau. Jadi artinya apa? Kita ini cuma sebatas dianjurkan untuk berusaha saja, mengusahakan apa yang terjadi. Selanjutnya adalah Allah yang memberikan hasil pasti. Jadi pastinya di tangan Allah. Jadi usaha-usaha kita, termasuk kita ini lagi duduk untuk belajar. Ini kewajiban kita belajarnya Pak. Bisanya itu adalah Allah lah yang menunjukkan kepada kita. Cuman dari bahasa yang sudah tersirat dan juga bahasa yang sudah tersurat, bagi yang belajar itu kemungkinan bisanya dekat. Betul ya Pak? Ini bagi orang yang punya tujuan ke Ciputat, Pak, kalau dia sudah melangkah sampai di Pacuan Kuda, itu kata orang nih, itu ke Ciputat sudah dekat. Betul ya Pak? Coba orang mau ke Ciputat, Pak, masih di sini aja. Mau ke Ciputat nggak? Mau? Apa? Ya, udah ini banget nih, gitu. Udah kuat banget mau ke Ciputat, tapi nggak jalan-jalan ke Ciputat. Gitu. Artinya apa? Tidak ada, belum ada upaya, belum ada usaha untuk melakukan meraih atau berjalan ke tujuan yang akan dituju. Tapi kalau sudah pelan-pelan jalan ke Ciputat, mau ke Ciputat nih, udah pelan-pelan berjalan aja. Walaupun berjalan dengan jalan kaki Pak, itu lama-kelamaan pasti sampai ke Ciputat. Artinya Pak, walaupun tujuan ilmu kita luas, banyak, nggak mungkin tercapai dalam waktu dekat, tapi lama-kelamaan
sekalian, yakin nggak dari dulu kita belajar sampai sekarang Allah menambahkan ilmu kepada kita? Ya. Bapak Ibu merasa nggak Allah memberikan ilmu yang tadinya nggak tahu, kemudian Allah berikan kepada kita jadi tahu? Betul ya Pak Ete? Artinya tuh pelan-pelan Allah itu memberikan ilmu kepada kita sesuai dengan hajat kita, sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi bukan sesuai dengan keinginan kita. Karena keinginan kita makan pengennya instan, apa aja pengen buru-buru bisa. Gitu. Pokoknya ngaji sehari, pokoknya semuanya udah kelar. Gitu. Tapi kata Allah nggak bisa toh. Gitu. Kudu amal waktunya. Makanya syaratnya menuntut ilmu kan satu, dakain, wahirsin, waslibarin, wabulukotin, wahirsyadi, ustadin, wabuli zamanin. Pertama harus dakain itu cerdas. Oh ilmu itu manfaat. Ini di dalam hati kita berbicara, ilmu itu membawa manfaat, ilmu itu membawa berkah, ilmu itu menaikkan derajat, ilmu itu menjembatani menuju surga, ilmu itu menjembatani kita menuju ridhonya Allah. Hanya apa? Sudah ada keyakinan seperti itu, cerdas dengan apa namanya? Dengan tujuan itu, berarti kita memastikan ilmu harus dicari. Ilmu harus kita kaji, ilmu harus kita perbanyak, ilmu harus kita perdalam. Kemudian wahirsin itu artinya apa? Hirsin itu hirs itu sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh dalam belajar, dalam belajar itu ya jangan ngawang-ngawang. Sungguh-sungguh pokoknya, mau hujan, mau panas, mau licin, mau lengket, pokoknya terus saja jalan. Gitu. Tetap gitu. Karena apa? Ada kesungguhan sehingga dijadikan sebuah bahasa manjada wajada. Manjada wajada, asal jangan sebut, jangan salah aja nih ngomong apa namanya menegurkan ini. Manjada wajada. Jadi kebanggaan semangat tadi itu salah. Semangat. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh maka ketemulah dengan apa yang dia sungguh. Jadi Bapak Ibu punya cita-cita, yakin dan sungguh-sungguh dengan cita-cita kita temu Pak suatu saat. Betul kan Pak Sudi? Terus ya manjada wajada. Kalau sekarang mah tua dari tulis-tulis kawan tuh manjada wajada. Motivasi Pak itu. Iya. Itu siapa yang sungguh-sungguh ketemulah nanti dengan apa yang diinginkannya. Ya bisa. Wasibarin yang ketiga. Wasibarin perlu sabar. Sabar. Harus sabar. Ngaji ya Allah luar biasa pada doa perjuangan ngaji di luar biasa. Kalau kata kalian bukan luar biasa. Iya luar biasa. Mantap. Makan Biasa di luar. Luar biasa kan kata coba. Mau ngaji kadang-kadang alasan untuk berangkat itu ada. Udah ngaji itu udah enak-enak, kadang-kadang ngajakin kemana itu ada. Itu kadang-kadang nih kalau kita mau ngaji selalu ada jalan lain yang menurut kita urusan ini dah. Terus ada aja nih yang menurut kita senang itu entah bola, apa belum amat ya Pak ya. Saya juga senang bola tapi mainnya kadang-kadang ayam gitu ya. Tuh gitu Pak. Wahirsin wastibarin wabul qatin itu punya bekal. Gitu. Artinya apa? Belajar itu pakai modal. Ya. Ada modalnya Pak. Kenapa nih? Satu, mau nulis kan kudu ada pulpen Pak. Tuh. Beli tintanya, beli pena, beli spidolnya, beli bukunya. Belum buat yang lainnya. Nah kalau ini pakai penerangan kan kudu bayar listrik. Listrik nggak bisa bikin sendiri, betul nggak Pak? Ini pakai ada modalnya nih. Artinya Pak, kalau keberhasilan itu Pak ada modal. Kenapa? Ya pohon aja kan pengen logonya bagus kan perlu dipupukin. Pupuknya satu nggak beli juga kan pakai tenaga. Ada modalnya. Wa irsyadi ustadin, kemudian ada petunjuk dari guru. Maksudnya apa nih Pak? Nggak boleh sembarang kita belajar. Harus ada guru yang menunjukkan dengan ilmu itu. Kan salah ilmu lagi Pak. Wah bahaya. Salah ilmu salah. Ilmu mah banyak, apa aja cuman kan ada ilmu yang harus kita dahulukan yang mana. Itu terus mana yang nanti kita kemudiankan. Jadi ada tahapan-tahapannya, mana yang paling perlu. Terus gurunya juga kan, ya guru yang mursyid yang bisa menunjukkan kepada kebenaran dan kebaikan, kemudian bisa berakhir dengan tujuan kepada Allah.
Waktu di zamanin yang terakhir nih, waktu di zamanin dalam waktunya dulu lama nih Pak Topik ini waktunya lebih bisa nih waktu cuma sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ada orang Pak belajar 40 tahun belum berhenti itu mondok 40 tahun. Gitu. Dari jenggot, dari nggak ada jenggot sampai dia keluar jenggotnya hitam, kemudian sampai putih lagi, itu masih di pondok aja Pak. Itu kenapa? Saking pengen ketemu dengan ilmu, gitu. Pengen mendapatkan barokah. Karena ilmu itu Pak beda. Jadi kalau ilmu yang membawa berkah itu ilmu yang didapat dengan cara masyarakat. Masyarakat itu ada perjuangannya Pak, berat. Hujan-hujan kita datang, capek-capek kita masih jalan. Terus apa? Wah, pokoknya banyak mudarat, banyak kesulitan yang kita dapatkan ketika menuntut ilmu. Udah datang gurunya nggak ada. Udah ditungguin, yang lain nggak pada datang. Nah ini adalah masyarakatnya menuntut ilmu. Jadi ada Pak, ilmu yang berkah tidak bisa diperoleh dengan berkah. Pak yang berhasil zaman dulu itu yang mondok itu 5 kali. Yang sekali kejepit itu mau wah. Kenapa? Itu kelumpuhnya itu kejepit kulit. Gitu. Sampai lecet dia bangun Pak. Nah dari bangun karena dia punya niat tujuan yang belajar menuntut ilmu, akhirnya dia terbangunkan dengan itu, dengan rasa sakitnya, akhirnya dia bisa membuka ilmu apa di waktu menolak. Kalau yang tempat-tempatnya Pak, ruangannya ber-AC Pak, ilmunya saya dapat tapi berkahnya. Apa ya Pak? Berkahnya. Sehingga banyak terjadi dan kejadian kok ilmunya banyak tapi tidak bisa dipakai. Ilmunya banyak tapi seakan-akan tidak berguna. Videonya banyak tapi apa jadinya? Kalau begini mah ngapain kuliah, ngapain sekolah? Habis dia nggak berguna Pak. Gitu. Nggak berguna. Ada kan yang contoh dari Allah seperti itu Pak. Jadi dia aja nggak ada gunanya pada ayat. Itu biayanya banyak banget, waktunya juga sangat panjang, perjuangannya juga luar biasa. Pada akhirnya endingnya itu nggak ketemu. Jadi muntah ladu nggak karuan. Kenapa? Berkahnya Allah cabut, ilmunya Allah tetapkan. Kalau ilmu yang berkah kan 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 6 dan seterusnya. Tapi ilmu kalau banyak, 1 ilmu banyak, lama-kelamaan dengan berdiam diri ilmu makin hilang, makin berkurang, makin hilang. Akhirnya ilmunya hilang, nggak ada. Sama seperti kondisi dia semula. Saya ngerasain Pak dulu. Itu namanya ngapal kitab Alfiah 1000 bait Pak, itu luar biasa mal. Ya karena memang momennya juga nggak begitu terpakai ya sekarang, itu satu persatu betul. Ya sampai sekarang paling ada beberapa aja Pak. Padahal dulu 1000 bait ya dulu apa? Ya karena itu nggak dimanfaatkan pada posisinya. Ya akhirnya orang-orang itu Pak terus gila satu persatu. Nah mau ngapalinnya juga kan sekarang kadang-kadang kita banyak kebenaran. Mau ngapalin itu kan lagi repot ini gitu ya. Misalkan kan kita benar bahwa ilmu itu kan seharusnya tetap dirawat. Kita juga kalau salah gitu, kita udah dapat ilmu, kita apalin sampai ilmunya hilang. Bagaimana itu? Yang sudah punya ilmu aja bertanggung jawab, apalagi yang tidak punya ilmu, apalagi yang tidak belajar. Jadi dosanya karena tidak belajarnya, kalau yang punya ilmu dosanya karena tidak mengamalkan. Jadi berapa itu Pak? Dakain, wajib bersih, masjid batin, wabul batin, wajib sani ustadin, wabul bisa ada 7. Lagi Pak, kalau dalam kitab ta'lim itu ya banyak dijelaskan. Kalau kita pengen punya ilmu, bergaulnya dengan orang yang punya ilmu. Kalau kita pengen jadi orang soleh, ya bergaulnya dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita pengen jadi bisa ibadah, ya gaulnya dengan orang yang ibadah. Kalau dari kita pengen bersih, ya dengan orang-orang yang bisa membersihkan rezeki. Itu jadi bergaulnya nggak sembarangan. Kalau sembarangan makan apa aja yang penting masuk ke dalam perut, yang penting bisa dibawa di rumah. Akhirnya apa? Tidak berdampak efektif dalam urusan ibadah. Jadi nggak pengen ibadah, nggak mikirin ibadah. Pokoknya kantong penuh, perut penuh, kenyang, tidur bisa nyenyak, tapi ibadah nggak ada. Bapak-bapak kayaknya dipertahankan alhamdulillah. Kita sudah dikasih asa kalau hadiah luar biasa nih, pengen ke masjid, pengen ke musola, pengen ke majelis taklim, pengen ibadah, pengen menuntut ilmu,
Ini luar biasa Allah berikan kita. Ini harus kita syukuri, kita pertahankan. Mudah-mudahan sampai akhir hayat, akhir apa namanya, pada akhir kehidupan, ya Allah pertahankan kita. Ya mudah-mudahan kalau Allah wafat kita wafat lagi ngaji, kan malah yang husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Cuman sekarang aja. Ya Pak, udah bisa. Jadi sifat yang ke-14 adalah sifat bagi Allah itu adalah kaunuhu qadirun. Yang ini terangkan di dalam hati sanubari, lubuk hati yang paling dalam, perasaan yang paling dalam, bahwa Allah kuasa terhadap apapun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini saja Pak, sudah saya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan sebelumnya ini dengan salah, mari kita bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan juga kita sebut